Tunangan saya, Raden Surya, demi adik saya Melati, menghancurkan masa depan saya. Mengirim saya ke dalam jurang tak bertepi. Larasati. Jangan bergerak. Kamu sedang apa? Api, selamatkan Nona. Larasati, keluar. Ibu di sini, jangan nekat. Jangan pura-pura. Kalian bilang antara aku dan Melati, siapa yang gagal ujian pejabat wanita, dia yang harus menikah ke istana. Kalau kamu mati, gimana ibu hidup nanti? Kalian takut aku mati? Hanya takut kalau aku mati, Melati harus menikah dengan Baginda Raja Kejam yang kejam dan dingin itu? Kalau tidak, sejak kapan kalian pernah peduli aku hidup atau mati? Aku hilang sejak kecil. Baru kembali ke rumah Agung Putri Ayu 5 tahun lalu. Rumah Agung yang megah ini, aku yang dari desa, takkan pernah bisa menyaingin Melati yang mereka besarkan sendiri. Nama sendiri saja tak bisa tulis. Dasar kampungan. Cepat kembalikan! Mana bisa dibandingkan Nona Melati? Ngapain? Belum terpelajar, bukan aib. Akademi mengajari kalian. Begini? Raden Surya yang pertama kali mengajari aku menulis namaku. Dia bukan hanya tunanganku, tapi juga guru agung yang paling terpandang di kota utama. Aku pernah mengira dengan berusaha bisa membuat Raden Surya puas. Tapi aku tak bisa melewati prasangka dia karena aku dari desa. Ini tidak adil. Tulisan saya dinilai 3 guru. Semua mendapat nilai tertinggi. Hanya karena titik tinta sebesar jarum, kau menilainya gagal. Dan kenapa Melati yang tulisannya kacau hanya karena pada guru agung dia meneteskan air mata, kau mau menjadikannya pejabat wanita? Aku guru agung. Aku penguji utamanya. Penilaianku takkan salah. Takkan pilih kasih. Apa kau tahu? Gagal ujian berarti apa bagiku? Beraninya kau mempertanyakanku. Melati dibesarkan dalam kebudayaan. Mana bisa kau, orang kampung, menyainginya? Sekarang malah salah. Bagaimana bisa jadi nyai utama keluarga Surya, menjadi istri guru agung? Tapi, Surya, kalau gagal ujian, kita takkan punya masa depan lagi. Larasati, jangan selemah ini. Demi pria yang tak pernah melihatmu dengan baik, kau tega mau mati. Ibu asuh yang membesarku minta aku hidup bebas. Larasati selanjutnya hanya hidup untuk diri sendiri. Cepat padamkan api. Larasati, Kamu gak apa-apa. Larasati, jangan main licik di sini. 3 hari lagi, pakaian pengantin dari istana akan datang. Jaga sikapmu. 10 hari lagi. Larasati akan menikah untuk rumah agung. Nona, seluruh keluarga Tuan Adipati Jaya semua dikuliti hidup oleh Baginda Raja. Suara jeritan mereka sampai ke halaman kita. Baginda Raja kejam. Masuk istana itu sama saja mati. Kalau Guru Agung tahu kalah akan membuat Nona masuk istana, dia pasti tak akan biarkan Nona kalah. Ini hadiah dari Guru Agung untuk Nona. Nona jaga baik-baik 5 tahun. Sekarang benar mau dibakar semua? Ya, sudah 5 tahun. Yang akan kunikahi seharusnya Putri Ayu Melati, gadis bangsawan kota utama dari rumah agung.
Sedangkan kau kembali dari desa hanya karena lebih tua, lalu kau jadi tunanganku. Kalau begitu, hilangkan sifat kampunganmu sampai bersih. Adab dan sopan santun seperti gadis bangsawan akan kubelajarkan sendiri. Aku tahu betul perbedaan antara aku dan Surya. Jadi, meski persyaratan menjadi Nyai Surya sangat tinggi, aku tetap mau mencoba. Ibu asuh bilang, sungguh hati akan balas sungguh hati. Aku pernah sujud tiap langkah, naik 2000 tangga, hanya untuk meminta jimat keselamatan agar dia sehat. Ini semua hanya trik kampungan. Untuk jadi Nyai Utama Surya masih jauh. Aku mau berusaha lebih dan lebih lagi. Sungguh, hati pasti akan memikat Surya. Guru Agung, Anda bilang untuk jadi Nyai Utama Surya harus bisa memasak. Ini daging tumis khas rumah, diajarkan ibu asuhku. Silakan cicipi. Ku bilang, pelajari tata krama, bukan untuk pamer kemampuan kampunganmu. Jang kampungan ini, beraninya kau sajikan. Meskipun permintaannya makin sulit, aku tak pernah goyah. Makin kuharapkan hari dia puas padaku. Guru Agung, tulisan yang Anda ajarkan dulu sepertinya bukan tulisan Pak Guru Zain. Ini dari pasar rakyat. Aku menemukan tulisan aslinya. Daya tulisannya sangat berbeda. Silakan dilihat. Aku sudah sangat berkembang. Guru Agung pasti akan senang. Guru Agung, ini... Dari mana kau dapat buku sampah begini? Apa lebih baik dari ajaranku? Berlutut! Melawan guru harus dihukum. Aku sudah berusaha keras, tapi tak bisa membuat Surya puas. Baru aku sadar, untuk membuatnya puas, tidak perlu sempurna. Guru Agung, lihat tulisanku. Jelek banget dibanding kakak. Tak apa, Melati tumbuh di kota utama. Terpapar dari kecil, jadi begitu elegan. Sedangkan Larasati hanyalah orang kampung, hanya bisa kerja keras. Kalau dia tak bisa seperti kau, dia tak akan bisa jadi Nyai Surya. Ternyata bukan aku kurang berusaha atau kurang baik. Tapi yang dia mau dari awal bukan gadis kampungan sepertiku, melainkan seperti Putri Ayu Melati, gadis bangsawan. Surya, karena aku tak bisa memenuhi harapannya, maka aku menyerah. Kau bakar apa? Kamu membakar apa? Bukan apa-apa, cuma hal-hal yang tak berarti. Hari ini aku diibur. Aku menolak beberapa acara. Segera ke rumah agung untuk mencarimu. Kamu malah cuek begitu. Tapi kamu berbau wangi melati yang hanya dipakai melati. Ini pusaka keluarga Surya untuk menantu. Tusuk konde kio. Ini untukmu. Jangan marah karena gagal. 5 tahun berusaha, tak juga dapat tusuk konde ini. Sekarang dia malah, demi mencegah aku dan Mati bertengkar, memberikannya asal saja untuk menenangkanku. Ini bukan milikku. Guru Agung, ambil kembali. Larasati tak pernah aneh seperti ini. Apa dia khawatir gagal jadi pejabat wanita? Jadi tak pantas untukku. Aku sedang menyiapkan pernikahan Baginda Raja. Jaga sikapmu. Jangan buat aku marah lagi. Menyiapkan pernikahanku? Pernikahan Baginda Raja disiapkan oleh Guru Agung. Aku dan Departemen Upacara yang menyiapkannya. Hanya saja, Baginda perlu menyatakan gadis bangsawan mana. Baginda sangat selektif. Setidaknya seperti Melati, gadis bangsawan kota utama. Kamu juga harus belajar. Terima tusuk konde ini dan pikirkan baik-baik. Aku pulang dulu. Di antara semua orang, aku yang tak mungkin. Di mata Raden Surya, aku sepertinya selalu lebih rendah. Karena kakak akan menikahi Raja Kejam, maka perjodohan dengan Guru Surya tentu saja giliranku. Tapi tusuk konde ini pastinya milikku. Kalau kamu anggap ini berharga, ambillah.
Tentu saja, Guru Agung akan lebih suka wanita terpelajar seperti aku. Pasti lebih puas. Beda dengan kakak yang kotor dan membuat Guru Agung jijik. Ayah, ibu pasti punya rencana. Tutup mulutmu baik-baik. Di hari pernikahanku, akan kubuat dia. Delapan hari lagi, Raden Surya. Akhirnya, kau bisa menikahi gadis bangsawan kota utama yang kau mau. Kita tak perlu menyiksa satu sama lain lagi. Setelah masuk istana, aku tak akan punya kesempatan masuk akademi. Tak kusangka untuk pergi. Ternyata begini caranya. Kakak, kok baru datang? Kenapa kamu masih pakai baju sehari-hari? Melati nggak bilang ke kamu kalau hari ini kita ke Pura Suci Lestari. Kakak pasti lupa deh. Karena pernikahan Baginda, jadi hari doa rutinnya dipindah ke depan. Semua santri wajib pergi. Kalau tidak, dianggap melawan titah. Putri Ayu Larasati, kamu sudah kembali dari desa Lima Tahun. Begini saja tak ingat. Pura Suci Lestari. 5 tahun ini, demi Raden Surya, aku berdoa berkali-kali di sana. Baiklah, aku pergi untuk terakhir kali. Pura Suci Lestari adalah tempat suci. Para santri, jaga ucapan dan tingkah kalian. Jangan melanggar aturan. Jangan buatku malu. Maaf, Guru Agung, sepatuku kotor. Kalau masuk pura pakai ini, aku takut akan merusak reputasi Anda. Kenapa kamu tidak hati-hati? Kakak dari desa, menghadapi hal kotor, pasti lebih terbiasa. Gimana kalau kakak yang bersihkan sepatuku? Melati, minta kakak bersihkan sepatumu. Inikah aturan yang kau pelajari di Rumah Agung? Kakak, kamu masih dendam kan karena aku lulus jadi pejabat wanita? Tapi ini keputusan Guru Agung sendiri. Larasati, sifat kasarmu ini tak punya sikap sopan. Bagaimana bisa memimpin keluarga Surya? Guru Agung sendiri bilang, aturan gadis bangsawan kota utama adalah jangan menyuruh orang lain. Melati masih punya tangan dan kaki. Kenapa harus aku yang melakukannya? Aku yang mengajari kau. Bersihkan sepatu itu mudah untukmu. Kau sudah sombong ya, berani tak dengar aku. Larasatiku, sejak kecil selalu paling bersemangat. Ibu asuh berharap kau nanti dimanapun bisa hidup dengan tegak. Menurut hatimu, ibu asuh akan bahagia. Ini milikku. Ini warisan ibu asuh. Kakak bahkan berani melawan perintah Guru Agung. Kalau ibu asuhmu ada di surga, pasti sedih sekali. Gimana kalau biar aku yang bakar? Biar nanti kau tak merasa bersalah. Kau mengancamku. Ibu asuh mengajarkanku untuk hidup dengan tegak. Kalau dia ada di surga, dia takkan biarkan aku dipaksa. Melati, kau mau aku menyerah? Mimpi saja. Larasati berani melawanku. Kalau tak kuatur sekarang, nanti setelah menikah, bagaimana dia akan anggap aku suaminya? Warisan tak cukup? Kalau begitu, abunya? Surya, apa katamu? Aku sendiri yang membawamu ke makam ibu asuh. Sekarang kau malah mengancamku dengan abunya. Aku tahu. Jadi, apa yang harus kau lakukan? Kau tahu sendiri. Ibu asuh, maafkan aku. Aku mengecewakan harapanmu. Mungkin aku salah memilih. Harusnya dari tadi. Semoga kau jadi lebih bijak dan buang kebiasaan kampungmu. Tangan kakak memang dari kampung, sudah terbiasa melayani, memang bersih sekali.
Ini bukan permintaan yang tinggi, kan? Ini semua hal paling dasar. Ingat aturan Guru Agung. Baru ini muridku, Surya. Santri paham. Kita sudah berusaha keras mengajarkan berbagai aturan, tapi tetap saja ditindas, kan? Hari ini untuk nasib negara dan doa pernikahan Baginda Raja. Harap tulus. Ambil tali doa dari Kiai, tulis doa, lalu gantung di pohon. 5 tahun penuh, aku sujud 99 kali, menaklukkan 99 kali tangga Gunung Lestari. Hanya untuk Surya, aku memohon semua jimat ini. Wah, semua, cepat lihat ini. Jimat di pohon ini, semua tertulis nama Taka. Wah, Putri Ayu Larasati bersedia berpuasa 3 bulan untuk mendoakan Guru Agung selamat. Itu apa sih? Lihat yang ini. Hanya berharap siang dan malam selalu bersamamu. Benar-benar tidak tahu diri. Beraninya dia mengincar Guru Agung. Kakak, kau tega memamerkan perasaan pribadi di depan umum. Benar-benar memalukan kaum wanita. Jangan ikut campur urusanku. Larasati, apa aku tidak pernah mengajari kau? Wanita harus sopan dan tertutup. Tak tahu malu. Seperti wanita rendahan yang tidak tahu malu. Apa bedanya? Aku bukan, Surya. Jadi ini caramu memandangku? Kau masih saja muridku. Belum jadi istriku, sudah memamerkan obsesimu. Mau orang berpikir apa tentangku? Mau orang bilang muridku semua tidak tahu malu? Guru Agung, lihat saja tempat ini ramai. Kalau orang lain melihat ini, apa tidak akan merusak reputasi Anda? Kenapa masih bengong? Cepatlah turunkan semua. Perasaanku padamu sungguh tak pantas dilihat. Mungkin yang kau pedulikan bukan aku, juga bukan Melati, tapi reputasi Guru Surya. Tapi banyak sekali. Takkan selesai dalam sekejap. Pada akhirnya, 5 tahun doa tulusku hanya berakhir mati tragis di istana. Buddha menyelamatkan yang beruntung, tapi tak menyelamatkanku. Jika Guru Agung merasa malu, maka hanguskan saja. Larasati, kamu. Surya, aku pernah berpikir, kenapa aku tak bisa melupakanmu? Karena kamu pernah mendapat nilai sempurna di ingatanku. Hamba, Larasati, bersedia kurangi umur 10 tahun, agar Guru Agung sehat. Hamba ingin bersamanya seumur hidup, takkan meninggalkannya. Ini cuma trik kampungan. Masih jauh untuk jadi Nyai Utama Surya. Jadi perawat istana, mana ada yang lebih penting dari jadi Nyai Utama Surya? Benda warisannya tak bisa. Lalu abunya. Surya, lihat baik-baik. 5 tahun penuh ini, begini caraku menyukaimu. Sekarang, begini juga caraku membakarnya sampai tak tersisa. Kenapa Larasati jadi begitu tegas? Seperti memisahkan dirinya dariku. Salah, 5 tahun. Larasati tak bisa lepas dariku. Surya, 5 tahun ini demi jadi perawat istana. Apapun penderitaannya, aku lalui semua. 6 hari lagi, saat aku masuk istana, hubungan guru murid kita akan berakhir. Kakak, kamu juga cari Guru Agung? Bagus, kamu tahu diri. Tapi jangan harap mundur sekolah untuk membuat Guru Agung kasihan.
Ternyata Larasati masih mencintaiku. Seperti setiap kali dia salah, dia selalu mengalah duluan. Kamu tahu salahmu. Beta bersabar mengajarmu, karena beta tak mau kau selamanya jadi orang kampung yang tak bisa dibina. Sekarang aku mundur. Berpisah dari 5 tahun pengajaran. Sejak kini, hubungan kita berakhir. Denganmu selamanya. Bagus, kau tahu salahmu. Tapi yang kau lakukan tadi, itu salam berpisahan, bukan salam minta maaf. Nanti, beta akan ajari kau. Mohon Guru Agung periksa surat ini. Ini? Ini. Guru Agung, saya mau bertanya. Bukankah sudah saya ajarkan? Aku ingat, tadi Menteri Upacara mencari Guru Agung. Baginda Raja bertanya soal upacara pernikahan. Guru Agung, cepatlah pergi. Urusan baginda tak boleh ditunda. Mengingat sikapmu baik, akan kuizinkan. Kakak, kamu tak punya alasan lagi untuk menemui Guru Agung. Surya, kita pernah guru dan murid. Ternyata, bahkan apa yang kuberikan padamu, tak kau lihat sedikit pun. Nona Laras, ini gaung pernikahan Baginda Raja. Mohon dicoba. Jika tidak pas, akan kami perbaiki segera. Terima kasih. Wah. Kakak tak pantas memakai gaun seindah ini. Jangan kira masuk istana, kamu bisa jadi besar. Selir terakhir yang masuk istana, kulitnya dilepaskan jadi kipas wajah. Kuharap kakak jadi yang berikutnya. Masih 5 hari lagi masuk istana. Setelah menorehkan cadar ini, persiapan sebelum masuk istana sudah hampir selesai. Tahu harus menorehkan cadar dulu. Setidaknya, dia serius soal pernikahan kita. Larasati, ingat, menurut tradisi leluhur Surya, ini harus berupa rama-rama dan burung phoenix. Harus ditoreh emas 99 kali. Guru Agung tak lihat. Apa makna pola ini? Perlu aku lihat teliti. Jangan torehkan angsa payah dari sawah kalian. Tak pantas. Toreh ulang sesuai perintahku. Kalau dia lihat baik-baik, dia pasti tahu ini pola istana. Benar juga. Kapan Surya peduli padaku? Guru Agung, Nona besar. Pesta Nona kedua besok dimulai. Besok Baginda Raja mengirim utusan. Tuan Agung menyuruh kita semua datang. Baik, aku tahu. Kenapa Larasati jadi cuek? Dia semakin sering melawanku. Seolah tak peduli. Larasati pasti mau menikahiku. Kalau tidak, takkan dia torehkan cadar kita. Kita Baginda, petugas baru, Putri Ayu Melati, berbakat dan berbudi luhur.
diberi surat pengangkatan dan hadiah kediaman pejabat sebagai penghargaan. Hamba syukuri titah Baginda. Selamat, Tuan Puteri Melati. Guru Surya, pernikahan Baginda akan segera tiba. Anda ditunjuk sebagai pembawa pengantin. Soal kembalinya Nona Mulia ke istana, semua diserahkan sepenuhnya pada anda. Terima kasih atas kepercayaan Baginda. Hamba akan mengantar Nona Mulia dengan kemegahan dan memastikan dia sampai selamat ke istana. Pembawa pengantin. Surya yang kucintai 5 tahun malah harus mengantarku ke istana. Benar-benar konyol. Konyol. Melati sungguh membanggakan rumah agung kita. Iya. Tidak seperti orang lain. Berapapun pura-pura berusaha, di ujian ketidakmampuannya terungkap. Melati disukai Baginda karena dia berusaha sendiri. Larasati, kamu harus belajar dari Melati. Benar, Tuan Guru. Apaan sih kamu? Anak saya kurang ajar. Aku calon suaminya. Dia seharusnya menghargai aku. Kenapa sekarang dia malah mau menjauh dariku? Kakak, bukankah kamu paling mau jadi petugas istana? Sekarang aku sudah jadi petugas, sedangkan kamu cuma wanita kampung. Pasti sakit hati, kan? Sudah puas pamer. Pergi sana. Sayangnya, aku sama sekali tak peduli soal jabatan. Aku cuma tak mau kamu hidup tenang. Melati, tahu nggak? Merobek surat itu adalah kejahatan berat. Kakakku yang baik, menurutmu siapa yang akan dipercaya? Aku, petugas baru, atau kamu hanyalah wanita kampung? Suratku! Kakak, kamu benci banget sama aku. Mau hancurkan masa depanku. Tak lulus ujian, malah merobek surat adiknya. Jahat sekali pikiranmu. Dasar durhaka. Ibu percaya kamu. Kok bisa kamu begini sama Melati? Sudah 5 tahun, masih belum bisa menghilangkan sifat kampung. Bukan aku. Itu Melati. Dia sendiri yang merobek suratnya. Dia menjebakku. Kakak, aku tahu kamu marah karena aku lulus kan? Tapi surat ini titah Baginda. Beraninya kamu. Nona kedua kan gadis bangsawan kota utama. Mana mungkin dia merobek suratnya sendiri? Tadi Guru Surya lihat. Tanya saja dia. Guru Surya lihat. Guru Agung, apa yang anda lihat? Hal ini menyangkut nama baik pejabat istana. Juga surat titah Baginda. Ini sangat serius. Ini kesempatan bagus untuk melunakkan sifatnya. Tadi, aku tak melihat apa-apa. Larasati, mungkin hanya hilaf sesaat. Dia lama tinggal di desa. Karena gagal terpilih, dia jadi lupa diri. Itu wajar. Dasar kampungan, bohongnya lancar. Guru Agung, demi membelahkan Melati, Anda tak tahu benar salah. 5 tahun belajar jadi gadis bangsawan. Apa untuk menggugat guru? Masih tak mau mengaku? Asal minta maaf. Akan ku buat masalah ini selesai. Ternyata dia tak percaya padaku sampai segitunya. 5 tahun cinta ternyata sia-sia. Aku minta maaf atas tuduhan palsu. Aku lebih rela mati. Bagus. Sangat bagus. Kamu benar-benar keras kepala. Zain aman. Bawa tongkat hukanku. Lutut. Hari ini kan ku betulkan sifat kampunganmu itu. Guru aku muridmu sendiri yang kau ajari. Sifatku bagaimana? Atau kau sungguh tak tahu? Larasati, kesalahanmu. Kau terlalu keras kepala. Karena Guru Agung tetap mau memukul, maka hubungan guru murid kita berakhir di sini.
Karena Guru Agung tetap mau memukul, maka hubungan guru murid kita berakhir di sini. Tidak mungkin. Putri Ayu Larasati tak bisa lepas dariku. Dia masih mau jadi Nyai Utama keluarga Surya. Apalagi sekarang semua orang lihat. Kalau berhenti, bukankah akan membuat orang berpikir, aku takut padanya? Berlutut tak memukulmu, tak akan terlihat kuasa guru. Pertama, kau merobek surat. Sifatmu buruk. Kedua, kau lancang pada guru. Kau tak terkendali. Ketiga, kau tak mau sadar, tak mau berubah. Kau masih tak sadar. Ini pukulan keempat. Putri Ayu Larasati, kau. Guru aku, kau pilih kasih dan tak adil. Kau tak pantas jadi guru. Dan 3 pukulan tadi, tentang budi pelajaranku sudah lunas. Aku, Larasati, bisa memulainya, juga bisa melepaskannya. Lati, aktingmu ini belum cukup. Aku sudah muak melihatnya. Jangan cari masalah denganku lagi. Tiga hari lagi aku masuk istana. Surya, demi Melati, membuatku hancur. Mulai sekarang, kita tak punya ikatan lagi. Jangan-jangan aku yang salah. Apa aku terlalu keras? Larasati, soal hari ini, maafkan aku. Aku tahu kau difitnah. Aku ambilkan salep. Tapi harap kau mengerti kesulitanku. Melati baru jadi pejabat istana. Kalau sekarang ada skandal begini, masa depannya akan hancur. Jadi, masa depanku, nama baikku bisa sembarangan dihancurkan? Bukan, kenapa kau begitu perhitungan? Kau dan Melati itu beda. Kau akan masuk keluarga Surya, menjadi Nyai Utama, menjaga suami dan anak. Itulah tugasmu. Kalau Guru Agung sudah selesai, silakan pulang. Larasati, Melati tidak akan seperti ini, membuatku sulit. Dia tahu kepentingan bersama dan mengerti kesulitanku. Kenapa kau tidak bisa seperti dia? Setengahnya saja. Karena dia gadis bangsawan kota utama, sedangkan aku cuma dari desa. Dalam kepentinganmu, yang selalu dikorbankan itu aku. Padahal sebentar lagi, pernikahan kita akan ditentukan. Tapi aku merasa aku dan Larasati makin jauh. Mulai sekarang, aku, Larasati, takkan lagi berkorban untuk siapapun. Nasibku, hanya aku yang memegangnya. Larasati. 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 Larasati, kakak memilih beberapa buku cerita seru. Nih, setelah masuk istana, baca ini untuk menghibur diri. Kakak ingat, kamu paling suka baca buku cerita kan? Di rumah Agung, tak ada yang menyukaiku. Hanya keluarga ibu. Tak memandang rendahku karena tumbuh di desa. Kakak, benar-benar tulus menjagaku. Makasih, Kak. Setelah masuk istana, jangan takut ya. Kakak akan berusaha lebih giat dalam karier politik. Nanti kakak akan jadi sandaranmu. Coba baca dulu. Nanti kakak cari lagi. Guru Agung. Guru Agung. Lihat. Gimana tulisan di buku ini? Buku ini terlalu rumit untukmu. Kalau gitu, aku mau Guru Agung ajari langsung. Baiklah, tulisannya lembut. Tidak seperti Larasati, terlalu keras.
Tulisan ini milik kita berdua. Aku akan bawa pulang dan simpan baik-baik. Nanti, aku hanya mengajari tulisan untukmu. Ternyata waktu berubah. Buku tulisannya bisa diganti. Guru baru mengajar. Janji pun berubah. Larasati. Coba lihat dua buku ini, juga bagus. Larasati! Kamu akrab dengan pria lain dan masih membaca buku sampah ini. Apa kamu masih punya sikap gadis bangsawan? Kapan aku pernah jadi gadis bangsawan menurut kalian? Aku dan kakak sepupuku berkelakuan baik, hanya memilih buku. Akrab dari mana? Kalau soal kelakuan melanggar batas, Guru Agung dan adikku lebih parah kan? Melati hanya bertanya ilmu. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Dasar kampungan. Tak tahu malu dan tak tahu aturan. Dia boleh akrab dengan Melati. Aku hanya bertemu sepupuku, berinteraksi biasa. Malah dianggap tak tahu malu. Konyol. Guru Agung, hati-hati bicara. Larasati sepupuku. Apa salahnya aku temani dia? Justru Guru Agung dan Nona Melati belum menikah, seharusnya lebih menjaga jarak, kan? Sepupu? Lalu kenapa? Mati kelaparan itu remeh, hilang kehormatan itu besar. Kukira kau harga diri, tak kusangka kau belum menikah, sudah begitu murahan. Seperti wanita murahan, apa bedanya dengan wanita bordil? Hentikan! Larasati. Putri Ayu Larasati, berani kau pukul aku? 5 tahun, seakan-akan di saat ini baru aku sadar sifat asli Raden Surya. Jadi perawat istana, mana ada seperti jadinya Utama Surya? Dia selalu egois, sama sekali tak peduli keinginan orang lain. Tadi, aku tak lihat apa-apa. Yang Raden Surya mau hanyalah ketaatan mutlak. Yang dia cintai dari awal hanyalah dirinya sendiri. Raden Surya, orang sepertimu tak pantas dicintai orang lain. Dia tak pernah memukulku. Kenapa sekarang aku merasa dia begitu jauh dariku? Hari ini kami berdua datang untuk perjodohan dari masa kecil. Surya dan Nona Laras saling menyukai. Bagaimana kalau kita serahkan surat perjodohan agar perjodohan ini jadi kenyataan? Bagaimana menurut Tuan Agung? Setelah Larasati masuk istana, yang ingin dinikahi Raden Surya pasti Melati. Baik, saya juga berniat begitu. Pernikahan diadakan 3 hari lagi. Setelah pernikahan Baginda Raja, mereka menikah. Bagaimana? Bagus sekali. Surya. Maaf, saya permisi sebentar. Surya. Anak ini... Ini semua seserahan untukmu. Sudah. 2 hari lagi setelah kau masuk, minta maaf pada ibunda. Semua ini yang kamu suka, karya seni kuno. Aku sudah kumpulkan semuanya untukmu. Semua ini, dulu aku selalu menantikan ini. Tapi sekarang dengar ini, di hatiku tak ada getaran sedikit pun. Selain itu, di hari pernikahan, ibunda sudah setuju akan memerintah keluarga Surya. Stempel penguasa rumah kuberikan padamu. Mulai sekarang, kamu akan jadi nyai utama keluarga Surya. Larasati, tenanglah, aku pasti akan membuatmu dengan penuh kemegahan masuk keluarga Surya. Tapi, Raden Surya, takdir kita sudah kau putus sendiri. Kenapa sekarang kau pura-pura seolah cinta kita masih dalam? Terima kasih atas perhatian Guru Agung. Larasati tak berani menerimanya. Larasati hanya berharap Guru Agung, semoga masa depanmu cerah. Dan lupakan yang lama.
Larasati, cukup. Sabaranku terbatas. Harus tahu diri. Aku dan Surya terjerat 5 tahun. Ternyata hanya mimpi bodoh. Besok saat masuk istana, mimpi ini waktunya bangun. Aku dan Larasati kan akan menikah. Tapi rasanya dia sedang berpisah. Berhenti! Kok di rumah Surya? Tuan Menteri, bukankah kita mau jemput Nona Mulia ke istana? Kenapa berhenti di depan rumah Agung? Guru Agung tak tahu. Nona Mulia pilihan Baginda Raja adalah dari rumah Agung Putri Ayu, putrinya yang sah. Aku dan Larasati sudah bertukar surat pertunangan. Jadi, yang menikah ke istana itu... Guru Surya! Guru Surya! Pasti Melati. Kenapa hatiku begitu gelisah? Surya, mulai sekarang, walau mati, aku harus tegak. Melati, itu kamu. Surya, sampai sekarang, kamu tak kenal posturku. Kamu tak kenal posturku. Sejauh apa kamu tak kenal aku? Benar juga, Baginda Raja yang begitu mulia. Mana mungkin suka Larasati, orang kampung seperti itu. Melati, setelah ke istana, kalau ada kesulitan, cukup kirim orang beritahu aku. Aku pasti akan membantumu. Di sekitar Melati, selalu ramai orang. Sedangkan aku selalu sendirian. Waktunya tiba. Mari Nona Mulia naik ke kereta. Perjalanan ini, biar aku antar. Tak kusangka akhirnya Surya yang mengantarku ke istana. Surya, mulai sekarang kita pisah untuk selamanya. Kita pisah untuk selamanya. Mulai sekarang, di langit dan di neraka, kita takkan pernah bertemu lagi. Selamanya, takkan pernah bertemu lagi. Larasati. Aku pasti salah lihat. Yo, Guru Surya menjemput Nona Mulia ke istana. Berangkat! Ku dengar Guru Agung juga menikah besok dengan Nona dari rumah Agung Putri Ayu. Selamat ya. Bisa menikahi Nona Laras adalah kebahagiaan seumur hidupku. Selamat Surya, semoga tercapai. Terima kasih, semoga juga. Semoga Guru Agung dan Nona Laras bahagia selamanya. Terima kasih, terima kasih. Nyonya Surya berbakat dan cantik. Pantas Guru Agung terpikat padanya. Maaf. Wanita saya bisa seperti sekarang, berbakat dan beradab. Semua berkat saya yang mengajarinya dengan telaten 5 tahun. Katanya tegas, tapi tetap mau jadi istriku, Surya. Nah, aku harus benerin sifat Larasati, sifat kampungnya itu. Guru Agung akhirnya datang. Kalau dia lihat aku, pasti senang sekali. Istriku, sekarang kau Nyai Utama Surya. Harus tahu diri. Aku dulu menuntutmu tinggi. Itu demi kebaikanmu. Mulai sekarang, jangan lagi melawan suamimu. Baik, Kanda. Nah, begitu dong.
Melati? Kok kamu? Kanda, kau lihat aku, apa kau senang? Bukan begitu. Yang akan aku nikahi itu, Larasati. Di mana Larasati? Bukankah kau selalu benci dia? Lagi pula, yang tukar surat nikah denganmu, itu aku. Lihat ini. Tidak, salah. Pasti Larasati sengaja bikin aku marah. Dia sengaja bohongi aku. Kanda, kemarin kamu sendiri yang mengantar kakak ke istana. Kamu lupa? Tidak mungkin. Larasati sangat mencintaiku. Mana mungkin dia rela masuk istana menikahi Baginda Raja? Itu peraturan dari kakek. Aku dan Larasati, siapa yang gagal jadi pejabat wanita, dia yang masuk istana menikahi Baginda. Kanda, kamu sendiri yang menilainya gagal dan sendiri mengantar kakak ke istana. Sekarang kau dan kakak tak mungkin lagi. Sebaiknya lupakan saja dia. Tidak, aku tak percaya. Aku tak percaya Larasati menikahi orang lain. Aku harus menemukannya. Larasati! Tidak mungkin. Di mana buku kesukaan Larasati? Di mana lukisan kesukaannya? Kok bisa? Tidak ada apa-apa. Kamu membakar apa? Tidak mungkin, Putri Ayu Larasati. Ini aku sendiri yang membuatkanmu kumpulan puisi. Kenapa kau membakarnya? Waktu kau sekolah, aku masih harus menanyaimu. Sekolah? Oh iya, kau masih sekolah. Asal kau belum berhenti sekolah. Berhenti sekolah? Tidak mungkin. Ke sekolah itu impian terbesarnya. Mana mungkin dia rela tinggalkan sekolah? Di mana surat dari Putri Ayu Larasati? Di mana? Tuan Guru Agung, bukankah hari ini hari pernikahan Anda? Kenapa Anda datang ke akademi cari surat? Surat yang dia serahkan, sebenarnya di mana? Saya tidak lihat surat apapun. Tuan Muda, hari ini malam pertama Anda dengan Nona Melati. Kenapa Anda malah mencari barang Nona Larasati? Kapan aku bilang mau nikahi Putri Ayu Melati? Kenapa kalian selalu mengira kalau yang akan kunikahi itu dia? Masih perlu ditanya. Anda begitu baik pada Nona Melati. Semua orang tahu. Yang Anda sukai adalah Nona Melati. Tapi yang kusuka jelas-jelas Putri Ayu Larasati. Anda begitu keras pada Nona Larasati. Tak boleh dia salah. Selalu dihukum menyalin. Apa ini cara menyukai seseorang? Yang kau lakukan tadi bukanlah penyesalan. Akan kubimbing kau baik-baik. Ternyata dia tak salah bersikap. Dia sungguh tak mau aku lagi. Nona Larasati sudah berhenti. Tapi dia pernah bilang, seumur hidupnya, takkan menyerah belajar. Benarkah? Berarti dia pasti akan kembali. Dia cuma bohongi aku. Sudah kuduga.
dia takkan sungguh berani meninggalkanku. Kanda, sudah selesai? Aku siapkan makanan malam. Dah, kamu lelah. Biar aku layani. Guru Agung, ini sup ayam tua yang kurebus dengan jamu untuk memulihkan tenaga Anda. Sudah berapa kali ku bilang, saat aku bekerja, jangan bawa-bawa sup begini. Kalau kertasnya basah, gimana? Bawa pergi. Makanan malamnya sup ayam tua yang direbus dengan jamu. Kanda, kamu mau minum sup ayam? Aku siapkan sekarang. Tidak usah. Aku masih ada urusan. Kamu istirahat saja. Tapi ini malam pertama kita. Larasati, kamu sudah di istana. Kenapa masih menggangguku? Kanda, aku tanya pengurus rumah, ini semua makanan kesukaanmu. Buburnya aku masak sendiri. Ayo, cicipi. Guru Agung, Anda bilang, jadi Nyai Utama Surya harus bisa memasak. Ini diajarkan ibu angkatku. Daging tumis khas rumah. Silakan cicipi. Ku minta kau belajar sopan santun, bukan untuk pamer keahlian rendahan. Makanan murahan ini, masa kau berani sajikan? Kau sangat teliti. Tapi Larasati, dia hanya bisa dengan canggung melakukan yang menurutnya baik, meskipun aku membenci. Kakak memang dari kecil besar di desa. Tidak tahu aturan kota. Wajar tak tahu selera Kanda. Tapi aku berbeda. Aku akan baik-baik. Memang dia tak tahu aturan, tapi dia tak pernah berusaha memanjakan siapa pun. Kanda, aku yang menikahimu. Kau bilang dulu, aku lebih baik dari kakak. Lihat aku ya. Tapi kau bukan dia. Cepat, bantuan dari Nyai Agung harus cepat ke Pura Suci Lestari untuk mendoakan Tuan Muda dan Nyonya Muda agar segera dikaruniai keturunan. Pura Suci Lestari. Tiap Larasati marah, dia selalu bersembunyi di sana. Zain Aman, siapkan kereta. Aku mau ke Pura Suci Lestari, cari Larasati. Maaf, Biksu. Ada seorang wanita berkeluarga Putri Ayu bernama Larasati? Maaf, Tuan. Anda dan beliau itu hubungan apa? Dia istri saya. Wanita itu, selama 5 tahun ini, tak peduli hujan atau panas, setiap beberapa waktu akan datang ke pura ini. Tiap kali, dia harus mulai dari gerbang. Setiap langkah sujud, menaklukkan 2000 tangga ini sampai ke aula utama. Setiap langkah sujud? 2000 tangga. 99 kali. Hanya untuk memohon amulet untuk seseorang. Biksu pernah tanya dia, kenapa begitu gigih? Dia hanya bilang, dengan ketulusannya, dia mau tukar dengan keselamatan orang itu. Larasati, apa aku tidak pernah mengajari kau? Wanita harus sopan dan tertutup. Dasar tak tahu malu. Seperti kaum wanita rendahan, apa bedanya dengan gadis kampung? Ternyata Larasati padaku begitu dalam cintanya. Aku yang keterlaluan. Wajar dia marah padaku. Tapi aku tak bisa kehilangan dia. Dasar bodoh. Memiliki lalu diabaikan. Hilang baru sadar nilai kebenarannya. Amitabha. Tuan Guru, kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Ternyata Larasati mencintaiku lebih dari yang kukira. Aku sendiri yang menghancurkan perasaannya. Bisakah kau memaafkanku? Kita nikah lagi ya.
Larasati, kamu di mana? Kenapa aku tak bisa menemukanmu? Asal kamu kembali, aku rela lakukan apa saja. Kanda, Kok bau alkohol di sini? Cepat mandi dan istirahatlah. Larasati. Kanda, lihat dengan jelas. Aku Putri Ayu Melati. Berhenti. Putri Ayu Melati. Benar, kamu bukan Larasati. Larasati tak pernah membenci aku. Kamu lihat apa, Kanda? Aku ini istri sahmu. Putri Ayu Larasati sudah menikahi Baginda Raja. Masihkah kamu mau dia kembali? Baru sekarang aku sadar betapa aku mencintainya. Surya! Kamu sekarang suamiku. Kamu malah bilang kamu cinta gadis kampung itu. Lalu kenapa dulu kamu baik padaku? Aku dulu kira aku benci dia dan mau memakai kamu untuk menekannya. Tapi aku malah lupa. Dalam waktu 5 tahun saja, dia dari seorang buta huruf, gadis kampung, berubah menjadi sosok yang tak tertandingi oleh semua gadis bangsawan. Kamu pulang saja. Pergi. Guru Surya, selamat. Ada kabar baik apa? Besok Baginda akan mengadakan upacara penobatan permaisuri, membesarkan Nona Laras menjadi permaisuri. Tak disangka, Baginda sangat menyayangi Nona Laras. Anda sebagai mantan gurunya pasti merasa bangga, kan? Membesarkan siapa jadi permaisuri? Ya, Putri Ayu Larasati, mantan Nona Mulia Laras. Baru setengah bulan, dia membuat Baginda yang dingin itu membesarkannya jadi permaisuri. Hebat sekali. Tidak mungkin. Larasati kan sudah janji menikahiku. Mana mungkin dia mau masuk istana menikahi Baginda? Titah penobatan permaisuri sudah turun. Departemen upacara sibuk berhari-hari. Mana mungkin bohong? Larasati. Larasati! Tuan Guru Agong, di depan adalah kediaman permaisuri. Pria luar tak boleh masuk tanpa titah. Aku hanya mencari seseorang. Tuan Guru Agong, hormati diri. Malam ini menerobos kediaman permaisuri. Hukumannya mati. Aku tak percaya. Larasati kan cuma gadis kampung. Mana mungkin jadi permaisuri? Ini mustahil. Atas kehendak langit, Baginda Raja bertitah. Nona Mulia Larasati, kelahiran bangsawan, bijak dan berwawasan luas, berakhlak mulia, layak jadi ibu bangsa, teladan bagi para selir. Atas titah ibu permaisuri, dinyatakan Larasati sebagai permaisuri. Dengan ini, titah ini ditetapkan. Demikian titah. Orang di samping Baginda ternyata benar Larasati. Resmi! Para pejabat bersujud! Hidup Baginda Raja! Hidup! Hidup! Hidup Permaisuri Mulia! Hidup! Hidup! Bangunlah. Terima kasih, Baginda. Surya, kita berdua, kita benar-benar takkan bersatu lagi. Sebenarnya, saat Melati bilang Larasati menikah ke istana, aku sudah percaya. Aku hanya berharap selalu menipu diri sendiri. Sekarang, dia jadi permaisuri. Baru aku sadar, aku benar-benar kehilangan dia. Katanya Baginda Raja itu pembunuh kejam dan juga homoseksual. Seperti apa sebenarnya? Baginda Raja tiba! Putri Ayu Larasati, berani juga kau. Selir terakhir yang gemetar melihat beta, sekarang masih di penjara istana. Salam hormat, Baginda. Kau harus paham, masuk istana, kau jadi milik beta. Kalau rumah Agung Putri Ayu masih mengandalkan kau untuk mengintai beta, Hamba sudah menikah dengan Baginda. Hamba akan setia seumur hidup pada Baginda.
Raja paling benci kalau pejabat istana terlibat dengan harem. Lebih baik bertaruh. Bertaruh, raja muda ini membutuhkan seseorang yang bisa berdampingan dengannya. Mengaku setia pada beta. Sayang, beta paling tak percaya pada ucapan wanita. Hamba hanya menyatakan fakta. Jika Baginda anggap hamba ancaman, berikan hukum sekarang. Kau pikir beta tak berani? Kau pikir beta tak berani? Akhirnya aku paham. Asal-usul nama Baginda Prabu yang kejam. Bukan soal baik buruk. Hanya karena dia curiga dan kejam. Tak bisa mentolerir ancaman. Baginda tentu berani. Tapi ini hari pernikahan. Jika hamba mati tragis begini, Baginda, apa tak takut diperdebatkan? Kau pikir tak peduli? Perbatasan butuh banyak dana, dan pajak rakyat dikurangi. Kas negara kosong, harta bawah hamba mungkin bisa mengatasi krisis. Baginda biarkan hamba hidup, mungkin lebih berguna daripada mayat. Atau lagi, para pejabat akan terus mengirim gadis baru. Serangan diam-diam sulit dihindari. Yang Baginda butuhkan adalah target yang terlihat. Hamba bersedia menjadi target Baginda. Bangunlah. Baik. Putri Ayu Larasati, kau lebih menarik dari yang beta bayangkan. Beta jadi tak tega membunuhmu. Baginda, hamba bersedia berkorban untuk Baginda. Hamba bersedia berkorban untuk Baginda. Cukup pintar. Tapi jangan berpikir untuk beta. Kalau tidak... Sebelum hamba masuk istana, hamba selalu berpikir, Baginda sebenarnya seperti apa? Hingga tadi, hamba baru paham. Paham apa? Seorang raja yang menentang semua, membuka sekolah untuk wanita dan mau wanita seluruh negeri menjadi bijak. Bagaimana bisa menjadi raja kejam yang hanya tahu membunuh? Beta paling benci orang yang sok pintar. Selamat, aku selamat. Tapi jalan di istana ini, tanpa kepercayaan Baginda Prabu, pasti akan lebih berbahaya. Hadiah ini lebih banyak dari semua Nyonya Mulia, bahkan lebih banyak dari jumlahnya. Katanya Baginda Raja menyayangi Nona Mulia Laras, jadi permaisuri pun sudah dekat. Kalian boleh pergi. Baginda Prabu setuju dengan usulanku. Kasih sayang palsu membuatku jadi sasaran. Siapa di sana? Tangkap dia. Menurut aturan harem, mengintai tuan hukuman 30 pukulan dan diusir. Nyonya Mulia, hamba dari kediaman Nona Cendekia Lestari. Nyonya Mulia tak berhak menghukum hamba. Nyonya Mulia, Nona Cendekia Lestari, putri wakil kepala pengadilan agung. Dari semua selir sebelumnya, hanya dia yang Baginda Raja pertahankan. Dia sedang sangat disukai. Lalu kenapa? Seret dia pergi. Hukum sesuai aturan istana. Lancang, Nona Mulia Laras. Sombong sekali. Orang di kediamanku, kau pukul sesukamu. Apa kau tak tahu aturan kedudukan? Aturan kedudukan yang kau maksud adalah masuk paksa ke kediamanku. Baginda Raja sangat baik. Selalu baik pada kami. Baru masuk istana, kau sudah sewenang-wenang. Aku mau tanya, siapa yang memberimu keberanian? Kalau masalah sepele ini saja tak bisa ditangani, beta tak perlu buang-buang waktu untuknya. Aku hanya menurut aturan. Bagaimana bisa dibilang sewenang-wenang? Atau Nona Cendekia Lestari merasa aturan istana Baginda Raja tidak benar? Jangan fitnah aku. Siapa yang tak tahu kau gagal ujian perawat istana, lalu memanfaatkan statusmu untuk memaksa masuk istana? Seorang yang gagah beraninya bicara aturan denganku. Aku Nona Mulia. Dan kau hanya cendekia. Pengawal, Nona Cendekia Lestari melawan atasan berkata-kata lancang. Hukuman, dikurung sebulan, menyalin aturan istana 100 kali. Beraninya, ayahku wakil kepala pengadilan agung. Bahkan Baginda Raja takkan begitu padaku. Putri Ayu Larasati, jalang, kau pikir kau siapa? Menghina beta, hukuman bertambah 20 pukulan. Setelah dipukul, baru dikurung. Putri Ayu Larasati, berani sentuh aku. Baginda Raja tak akan membiarkanmu.
Baginda, lihat ini. Baginda Raja Dima! Teorinya menarik. Bidak ini mungkin lebih berharga dari yang kukira. Baginda, tolong bela hamba. Putri Ayu Larasati sangat kejam. Dia mau memukul hamba sampai mati, Baginda. Putri Ayu Larasati kejam sekali. Dia mau memukul hamba sampai mati, Baginda. Hamba menghadap Baginda. Kesayanganku, Nona Cendekia Lestari, walau bersalah, dia tetap selir beta. Kau memukulinya begini, apa kau meragukan pilihan beta? Hamba tak berani. Hanya Nona Cendekia Lestari menerobos kediaman hamba dan menghina. Hamba tak salah. Mohon Baginda adili. Baginda, Putri Ayu Larasati berani melawan Baginda. Orang seperti dia tak pantas jadi selir Baginda. Hari ini dia berani memukul hamba, besok dia akan berani meremehkan Baginda. Oh, menurutmu Nona Cendekia Lestari harus diapakan? Baginda, pukul dia 40 kali, lalu buang ke istana dingin. Jadikan pelajaran. Baik. Jadikan begitu. Baginda, kalian mau apa? Salah orang yang harus dihukum itu Larasati. Kapan beta izinkan kau untuk memutuskan untuk beta? Baginda, hamba salah. Baginda, ampun. Hamba takkan berani lagi. Baginda. Lapor Baginda, Nona Cendekia Lestari tewas dipukul. Takut? Takut? Baginda Raja sangat tegas. Hamba hanya terkejut. Wanita ini dikirim oleh keluarganya untuk menyintai beta. Matinya tak seharga apa-apa. Ingatlah, di istana ini, beta satu-satunya aturannya. Berangkat! Nona mulia, tadi hamba takut mati. Kukira Baginda Prabu mengujiku. Ternyata dia menggunakan Nona Cendekia Lestari untuk memperingatkanku. Kalau berkhianat, nasib Nona Cendekia Lestari hari ini akan jadi nasibku besok. Baginda, ada perintah Baginda. Beta mau istirahat, sayangku. Kenapa seketat itu? Bantulah beta ganti baju. Baginda istirahat di sini. Sudah beberapa hari tak menghadiri sidang pagi. Kalau beta memanjakan yang lain, mereka pasti senang sekali. Tapi kau malah mengusir beta. Raja harus rajin urus negara. Dia seperti raja yang lalai. Hamba mendoakan Baginda. Kesayangan beta datang. Di sidang pagi ini, belasan pejabat mengajukan petisi bersama. Mereka bilang kau penyebab bencana negara, menyesatkan raja, menyakiti para selir. Apa penjelasanmu? Ini semua ulahmu. Kenapa malah salahkan aku? Hamba takut keinginan Baginda. Hamba tak bisa mempengaruhinya. Jabatan penyebab bencana negara. Hamba sungguh tak berani menerimanya. Omongan itu konyol. Beta tak peduli. Yang paling mengejutkan beta adalah rumah Agung Putri Ayu dengan petisi ini. Jika putri hamba Larasati berbuat salah dan tak pantas melayani Baginda, terserah Baginda memutuskan. Hamba takkan mengeluh.
Rumah Agung Putri Ayu tergesa-gesa memisahkan diri dari kau. Sepertinya mereka mengirimmu ke istana bukan untuk membanggakan keluarga. Sejak hamba masuk ke istana, hamba milik Baginda. Hidup mati hamba terserah Baginda. Baginda memaksaku untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Jadi, aku hanya bisa mengandalkan dia saja. Tanggunglah. Terima kasih, Baginda. Kalau begitu, lihat ini. Baginda, ini ada laporan rahasia. Menteri Pertahanan Tuan Ayu Pratama, korupsi dana militer utara untuk kepentingan pribadi. Menurutmu, masalah ini harus ditangani bagaimana? Lapor, Baginda. Soal uang tentara itu sangat penting. Menurut hamba, harus segera kirim orang untuk selidiki diam-diam. Kalau terbukti benar. Jika terbukti benar, Ayahanda adalah Menteri Pertahanan. Menghina hukum. Hukumannya lebih berat. Harus dihukum berat. Tapi jika fitnah, harus cari dalangnya. Ini mengancam dasar istana. Jangan ada ampun. Beta dengar, saat ujian pejabat wanita, ada naskah yang diperiksa Guru Agung. Ada esai. Pandangannya unik. Tapi karena titik tinta sebesar jarum, jadi gagal. Karena penasaran, beta suruh orang ambil kembali, lalu disatukan. Esai seperti ini memang tak seharusnya gagal. Tak kusangka akhirnya, yang menghargai diriku ternyata adalah raja kejam yang ditakuti semua. Beta baru naik tahta. Bangsawan di kota ini, sebagian besar hanya mau senang-senang, tak mau maju. Mereka sudah lama terjerumus, jadi tak bisa tumbuh. Kamu mau tidak menyingkirkan akar busuk ini? Baginda. Dengan bakatmu, tak seharusnya terendam di istana ini. Dulu kau berjuang di Rumah Agung, tak punya pilihan. Tapi sekarang, kita beri kau kesempatan. Bersama beta, selesaikan ini bersama. Nanti, kau takkan lagi menjadi siapa pun, melainkan Tuan Putri Ayu. Kan, Perdana Menteri Putri Ayu. Baginda Prabu tahu posisiku dan ambisiku dengan jelas. Ucapannya terlalu menggoda, membuatku tak punya alasan untuk menolak. Hamba, Putri Ayu Larasati, terima titah. Panggil. Hamba. Sampaikan titah beta. Janjikan Nona Mulia Larasati Permaisuri. 10 hari lagi, laksanakan upacara penobatan. Baginda, hamba belum berbakti apapun. Anda... Sejak kau memilih beta, kau adalah orang yang beta lindungi. Hanya gelar mulia, kita mampu memberikannya. Hatiku yang mati suri kembali menjadi hangat. Tak pernah terpikir aku akan bersama Raja Tejam yang legendaris, melanjutkan impianku menjadi pejabat, menjadi permaisuri. Baginda, apa permintaan Baginda? Apa yang Baginda mau hamba lakukan? Kalau menjadi permaisuri, harapan Baginda padaku pasti lebih tinggi dari harapan Raden Surya. Jadi dirimu saja. Apa? Putri Ayu Larasati. Itu dirimu yang beta hargai. Adalah dirimu yang asli. Kau tak perlu berubah. Di hati beta, kau pantas jadi permaisuri. Sejak kembali ke Rumah Agung Putri Ayu, orang tua dan Raden Surya, semua ingin mengubahku menjadi seperti yang mereka mau. Ini pertama kalinya ada yang bilang dia menghargai diriku yang asli. Setelah pesta bunga hari ini, aku sengaja memintamu tinggal. Aku mau bertanya, jika aku memberimu jabatan pejabat wanita, agar kamu tak perlu lagi bergantung pada suami yang lebih sayang selir, tapi harus setia padaku. Apa kamu bersedia? Hamba siap melayani Nyonya Mulia. Kau pulang dulu. Jika ada perintah, akan kutemui kau. Hanya dengan membangun orangku sendiri, aku bisa melangkah lebih jauh. Soal pesta bunga hari ini, beta sudah terima. Soal pesta bunga hari ini, beta sudah tahu. Permaisuri seharusnya tidak buru-buru.
Baginda, apa hamba melakukan kesalahan? Kau tahu, memanfaatkan pesta bunga untuk cari tahu dari para nyonya bangsawan, itu bagus. Tapi hari ini orang banyak, kursi pun ramai. Kau membentuk orang-orangmu sekarang, mudah ketahuan. Hamba terlalu gegabah. Beta tak mau menyalahkanmu. Sudahlah, masih ada waktu. Akan ajari pelan-pelan. Raja kejam yang legendaris ini sepertinya tak seburuk itu. Di istana, kebenaran akan terlihat jelas. Mulai hari itu, raja ini benar-benar mulai mengajarku langsung. Paman Putih, patukah raja? Aduh, Nyonya Mulia. Tolonglah, Baginda sejak kemarin sudah meninjau surat-surat. Belum tidur sehari semalam. Jadi, baru saja tidur. Biar Baginda istirahat dulu. Besok datang lagi ya. Kau kalah lagi. Langkah Baginda hebat sekali. Satu lagi. Tak kusangka, belajar langsung dari raja ternyata lebih mudah dari di akademi. Dia mengajarku soal istana. Meskipun tetap tegas, tapi sangat sabar. Kanda, sudah pulang. Ini sup ayam buatan aku. Coba, Kanda. Melati, aku tanya, soal Larasati masuk istana, kamu sudah tahu dari awal kan? Dan sengaja sembunyiin dariku? Aku juga baru tahu saat Caka masuk istana. Baru tahu. Ini semua perintah kakek. Berani bohongi aku! Tahu terus kenapa? Itu kan karena Larasati sendiri nggak becus. Nggak lulus jadi pejabat wanita. Rasain masuk istana. Melati, kamu lulus jadi pejabat wanita gimana? Kamu sendiri nggak tahu. Larasati sudah diangkat jadi permaisuri. Kamu tahu nggak? Jadi, permaisuri. Mana mungkin Baginda Raja menyukainya? Larasati lebih baik darimu 1000 kali lipat. Kanda, aku akui, aku sembunyiin dari Kanda. Tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Dulu kita begitu. Bukankah itu baik-baik saja? Demi aku, Kanda membuat Taka gagal. Jangan-jangan kelembutan Kanda padaku dulu semua itu palsu. Melati, aku tak pernah mau menikahimu. Guru Agung, kumohon, jangan usir aku. Kita sudah menikah. Aku janji akan menjadi nyai utama keluarga Surya. Aku jamin akan lebih baik dari kakak. Karena kau sengaja menikahiku. Baik, mulai hari ini, kau harus belajar cara menjadi menantu Surya. Semua aturan yang Larasati pelajari, kau harus pelajari semuanya. Kanda, ada apa? Mulai hari ini, setiap pagi, datang ke ruangku. Belajar tata krama. Kalau telat sekejap, berlutut 1 jam. Pagi? Itu terlalu pagi. Pertama, latihan berdiri. Letakkan mangkuk ini di kepalamu. Sebelum siang, kalau mangkoknya jatuh atau airnya tumpah lebih dari 3 tetes, hari ini jangan makan. Kok bisa? Dulu Larasati bisa memakai mangkuk berisi air, berjalan 5 putaran di halaman tanpa air tumpah. Ini petuah keluarga Surya. Sebelum siang, hafal 100 poin pertama. Kalau belum selesai, terus berdiri. Aku tak bisa hafal. Kenapa kamu tega begitu padaku, Kanda? Sayama. Aku hafal. Kanda, aku mohon, jangan pukul aku. Hari ini, salin kitab nasihat wanita 10 kali. Harus rapi. Kalau ada salah atau kelalaian, salin lagi 10 kali. Kenapa aku yang menderita? Harusnya bukan begini. Tidak bisa. Aku tak bisa hidup begini lagi. Aku harus cari cara lain.
Benar dipetik 3-2 nada. Belum jadi lagu, sudah penuh perasaan. Larasati. Larasati. Kanda, ini puisi baru yang kupelajari. Kamu suka? Meniru yang tidak pantas. Permainanmu konyol. Beraninya kamu berpakaian begini. Bahkan aura Larasati sedikit pun tak bisa kamu tiru. Guru Agung, dulu aku dan kakak berdua membuat puisi. Kamu selalu lebih suka yang aku buat, kan? Aku hanya bilang-bilang saja. Kamu malah suka-suka. Permainanmu sangat menyakitkan telinga. Karena pikiranmu tidak benar. Aturan hari ini dijadikan 2 kali lipat. Salin kitab nasihat wanita dan etika wanita. Masing-masing 20 kali. Dasar Larasati, semua karena kamu. Tidak bisa. Aku harus cari cara lain. Kanda, ini sup yang kumasak sendiri. Ayo, coba. Larasati pun tahu. Aku tak suka rasa manis. Masakannya tak pernah salah. Hal sepele pun tak kau ingat. Kamu. Kanda, sejak menikah, kita belum tidur bersama. Kalau kamu menderita, aku bisa bantu kok. Melati! Kamu masukkan apa ke dalam sup ini? Kanda, ku istri sah. Apapun yang kita lakukan, bukankah itu wajar? Melati, ini salahmu sendiri. Asal aku hamil anak Surya, apa mereka masih berani meremehkanku? Melati. Awalnya aku kira kau hanya biasa saja dan tak bisa mengurus keuangan. Tak kusangka kau bahkan tega membius suamimu. Beraninya kau. Ibunda, apa maksud Ibunda? Apa salahku? Dasar bodoh! Keluarga Surya ini bangsawan. Tapi menantuku malah harus pakai obat bius untuk tidur dengan suaminya. Surya menikahimu benar-benar memalukan nama keluarga Surya. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Pengawal! Pisahkan kacang merah dan hijau ini satu persatu lalu simpan. Lututlah! Banyak sekali. Sampai kapan aku harus memisahkannya? Kanda tolong aku. Bisa jadi di perutku sudah ada anak kita. Kalau sampai melukai anak kita. Ibunda suruh kau memisahkannya. Lakukan saja. Tapi cuaca dingin begini, tangan akan membeku. Kalau tak selesai seharian, kau berlutut di sini sampai malam. Kita sudah tidur bersama. Kenapa dia masih begitu dingin? Beraninya mereka meremehkanku. Aku suka dia, apa salahku? Harus mati semua. Kenapa wanita tua itu dan Raden Surya meremehkanku? Aku lebih buruk dari Larasati di mana? Dia tidak putus asa.
yang menyesal menikahiku. Kamu tahu nggak? Waktu ujian pejabat wanita, aku tahu Raden Surya dia ada di samping. Tapi aku sengaja bilang ke putrinya Tuan Menteri Lestari, jangan biarkan Larasati jadi pejabat. Kamu tahu nggak? Padahal malam sebelum ujian, aku menyuap pelayan kamarnya untuk meracuni dia. Tapi dia malah tetap datang ke ujian dan menulis tulisan yang lebih baik dari semua orang. Ini tidak adil. Aku sangat menyesal tak sempat membunuhnya sebelum dia kembali. Melati! Katakan! Lanjutkan! Aku mau lihat apa lagi yang kau lakukan yang kejam. Bukan aku. Melati, kukira kamu hanya manja. Tak kusangka hatimu sebusuk ular. Guru Agung, sayang. Aku salah. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut akan merebutmu. Aku mohon, ampuni aku kali ini. Aku takkan lagi tertipu oleh sikapmu yang menggemaskan. Kalau tahu, aku takkan karena kamu melukai Larasati. Tapi setiap kali aku dan Larasati berkelahi, kamu selalu memihakku. Jangan-jangan di hatimu, aku tetaplah berbeda. Aku memihakmu. Hanya ingin melihat Larasati cemburu karena cinta. Orang ini, tanpa kamu pun, akan ada yang lain. Tapi Larasati tetap Larasati. Kamu paham? Jadi, kamu percaya padaku hanya untuk memanfaatkanku. Lalu, kebaikannya padaku juga hanya penipuan. Kamu pikir siasatmu itu aku tak tahu? Kamu pikir dulu kamu menjebak Larasati dan merobek surat itu? Aku tak tahu. Surya, kamu sama egoisnya denganku. Sama munafiknya denganku. Kamu memanfaatkanku. Kenapa semua kesalahan dipasang padaku? Diam! Melati, mulai sekarang, kamu bukan istriku lagi. Aku ceraikan kamu. Jangan, ayahku Menteri Pertahanan. Pernikahan kita disetujui Baginda Raja. Kamu tak bisa ceraikanku. Kamu pasti tak tahu kan? Baginda Raja sedang menyelidiki kasus korupsi ayahmu. Dan aku punya buktinya. Ayahmu akan dihapus semua jabatannya. Harta benda disita, dijadikan rakyat biasa, diasingkan 3,000 li dan takkan pernah kembali ke kota utama. Apapun padaku, tak apa. Jangan sakiti ayahku, aku mohon. Dia yang celaka sendiri. Melati, ini semua ulahmu sendiri. Mulai hari ini, Melati akan dihukum di rumah. Tak boleh keluar dari kamarnya. Copot semua pelayanannya. Makan dan minumnya sesuai dengan standar abdi terendah. Surya, kamu tak boleh begini padaku. Larasati, bagaimana keadaanmu di istana? Guru Agung, Anda bilang Nyai Utama Surya harus bisa memasak. Ini daging tumis khas rumah yang diajarkan Ibu Asuh. Silahkan cicipi. Karena Guru Agung tetap mau memukul, maka hubungan guru murid kita berakhir di sini. Seluruhnya 99 tadi. Hanya untuk memohon ampunan untuk seseorang. Biksu pernah tanya dia, kenapa begitu gigih? Dia hanya bilang, dengan ketulusannya, dia mau tukar agar orang itu selamat. Dulu matanya hanya untukku, tapi aku malah merasa dia tak cukup baik, tak pantas untuk keluarga Surya. Sekarang aku baru sadar, aku sendiri yang mendorongnya pergi. Tuan Muda, karena Anda sudah memilih Nona Melati, kenapa masih memikirkan Nona Larasati? Tidak bisa. Aku harus memulihkan semua yang ada di antara kita.
Baginda, hamba curang. Karena kepentingan pribadi, hamba salah menilai ujian, sehingga yang sebenarnya berbakat gagal terpilih. Mohon Baginda menghukum hamba. Guru Surya, kenapa harus begini? Baginda sudah menyuruh Anda pergi. Kalau Anda tetap berlutut, Baginda bisa marah. Anda sanggup menanggungnya? Hari ini saya harus meminta Baginda setuju ujian ulang. Mohon Baginda menghukum hamba. Guru Agung, silakan pulang. Larasati. Larasati, dulu aku yang salah. Mohon maafkan aku ya. Guru Agung, sekarang seharusnya panggil Peta Nyonya Mulia. Nyonya, seharusnya kita tidak begini. Guru Agung, jaga ucapan. Dulu kamu yang sendiri mengirimku ke istana. Istana berbahaya. Baginda Raja kejam. Sifatmu keras kepala. Aku sangat khawatirkanmu. Guru Agung masih tak mengenalku. Di tempat seberat apapun, aku tetap bisa hidup dengan baik. Terkurung di istana seumur hidup. Ini bukan hidup yang kau mau. Terkurung di rumah, melayani suami dan anak, juga bukan hidup yang aku mau. Guru Agung sendiri yang memutuskan jalanku. Larasati, akan kumohon Baginda Raja untuk ujian ulan. Asalkan kau jadi pejabat wanita, Baginda pasti akan melepaskanmu. Tidak perlu. Guru Agung, silakan pulang. Larasati. Larasati. Aku pasti akan membuatmu berubah pikiran. Guru Agung sungguh takluk, berlutut seharian di jalan. Permaisuri, apa kau tergerak? Baginda bercanda. Keadaannya tak ada hubungannya denganku. Kudengar kau pernah mengejar Guru Agung bertahun-tahun. Itu semua masa lalu. Surya itu sangat sombong. Mengejar orang seperti itu pasti melelahkan. Baginda masih sempat memomel orang lain. Beta panggil kau mau bicara soal korupsi kali ini. Bukan hanya soal uang tentara. Para menteri ini berani-beraninya curang dalam seleksi pejabat. Kali ini beta harus membasmi mereka sampai ke akar. Menentukan pejabat istana sama saja dengan makar. Beta urus saja. Jangan khawatir. Beberapa hari lagi ulang tahunmu. Mau apa? Dulu tak ada yang peduli. Terserah Baginda. Nyonya, Baginda Raja mengirim orang ke istana kita, membawa banyak hadiah ultah, tak muat lagi. Dia tak mau harta bawaanku. Malah memberiku banyak barang. Sepertinya Raja muda ini tidak semudah itu. Amulet ini dari Guru Surya untuk Nyonya.
Semoga Surya selamat. Semoga Larasati selamat. Semoga lancar. Surya, cinta kita sudah seperti amulet ini, sudah lenyap. Nyonya Mulia, Baginda Raja juga menyiapkan hadiah lainnya. Mohon Nyonya Mulia menuju ruang kerja Baginda untuk melihatnya. Larasati, ternyata kau untuk memohonkan ampun untukku. Mengorbankan begitu banyak. Baru sekali saja, aku tak tahan. Kau malah pergi 99 kali. Aku yang salah padamu. Baginda bilang ada hadiah untukku. Hadiahnya apa ya? Dulu, selalu beta sendiri yang menjaga negara ini. Mulai sekarang, beta ingin bersamamu, bersama menjaganya. Larasati, selamat ulang tahun. Sejak ibu asuh tiada, ini pertama kalinya ada yang peduli ulang tahunku. Dan orangnya malah raja kejam yang ditakuti semua. Nyonya, Guru Agung mengirimkan sesuatu lagi. Sudah ke-8 kali. Semua ini, tulisan strategiku dulu. Raden Surya tak pernah mau menjiplak tulisan orang lain. Apa maksudnya ini? Dia juga menyuruh hamba membawakan pesan. Katanya ini semua jeripaya Anda. Dia minta Anda jangan menyerah ujian pejabat wanita. Dia akan membantumu. Tapi jalanku dulu, dialah yang memblokirnya. Bakar semuanya. Larasati, semua salahku. Aku tertipu oleh Melati. Aku ingin Larasati melihat ketulusanku untuk menebus dosaku. Malas sekali, 100 kali kitab nasihat wanita. Kapan selesai? Guru Agung, aku capek. Bisa besok? Tidak! Aku hanya minta kau berakhlak baik dan tulisannya bagus. Kau sepele ini masih mau ditunda? Lanjutkan. Aku tak tahu Larasati menyalin berapa malam. Baru 5 hari. Belum cukup. Guru Agung, kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Baginda, hamba ingin melapor tentang ujian pejabat wanita. Hamba sadar ada kelalaian. Nona kedua, Putri Ayu Melati, tak berbakat dan tak beradab. Tak pantas jadi pejabat wanita. Hamba mohon Baginda periksa ulang. Ujian pejabat wanita, Baginda, dikoreksi langsung oleh Guru Surya. Bukan main-main. Bagaimana bisa diulang sembarangan? Mohon Baginda pikirkan lagi. Surya kesayangan, kau tahu akibat dari perkataanmu. Hamba mohon Baginda menghukum hamba. Beta paham. Diskusi ditunda. Sidang selesai. Sidang selesai. Menghadapi Baginda. Surya, kau kejam.
Jalang anakku ke pengasingan belum cukup. Bahkan melati pun kau celakai. Tanya saja, Tuan Agung. Yang kuinginkan dulu, jelas-jelas Larasati. Kalian yang mengganti pengantinku. Dasar pembawa sial! Sekarang seluruh kota utama menertawakanku bahwa menantuku tak punya moral dan kemampuan, tak pantas jadi pejabat wanita. Pergi berlutut di ruang leluhur. Ini semua salah Surya. Nenek tua bangka, kenapa tidak menyalahkannya? Lancang. Surya, serai dia. Kalau Baginda tak setuju, aku tetap menjadi menantimu. Istri sah Surya. Kelamnya nasib keluarga. Surya, kalau dulu kau menikahi Larasati, takkan begini. Diam! Si Jalang Larasati itu memangnya ada apa? Surya, kamu hancurkan aku. Beraninya pukul aku. Akan kubunuh kau. Siapa yang membiarkannya ke sini? Bawa pergi! Surya, kau akan menyesal. Kita celaka sekali. Surya, keluarga Surya akan bagaimana? Selama bersamanya, aku sadar dia tak seperti kabar yang beredar, seorang yang kejam. Cuma caranya cukup tegas. Soal kecintaannya pada pria, dia tiap hari bersama aku. Sepertinya hanya gosip. Mikirin apa? Senyummu aneh. Baginda, aku kaget. Sekarang tak pura-pura lagi. Berani sekali. Baginda terlalu memuji. Anehnya, aku tak takut padanya lagi. Bahkan sangat percaya padanya. Lihat ujian tahun ini. Pejabat yang curang ternyata lebih dari 80 orang. Banyak diantaranya pejabat senior. Menurutmu, beta harus bagaimana? Menurutmu, beta harus bagaimana? Kata sepupuku, dia berusaha di karir. Ternyata maha berkomplot, menjaga ujian negara. Ujian pejabat adalah tulang punggung negara. Jika tidak dihukum berat, takkan cukup untuk mengingatkan istana. Beta kira kau akan membelanya. Jika istana terus dikendalikan kaum bangsawan, bagaimana nasib kaum rakyat jelata? Lama-lama, negara akan terancam. Hamba hanya mohon Baginda, tolong ampuni paman dan bibi hamba. Nyonya, sejak keluar dari ruang kerja Baginda, Nyonya langsung sakit. Baginda sudah datang beberapa kali. Kenapa Nyonya menghindarinya? Pertama, ayahku korupsi dana militer. Lalu sepupuku berkomplot. Aku selalu bilang akan membersihkan istana bersamanya. Tapi akhirnya, bahkan orang terdekatku, aku tak bisa jaga. Baginda takkan marah pada Nyonya. Guru Surya dengan Nyonya sakit. Dia menunggu di jalan. Mau bertanya kabar Nyonya? Nyonya mau bertemu? Tidak. Hari ke-7, Guru Surya tiap hari di sini. Mau apa? Dia menunggu. Kereta Nyonya Mulia keluar, menyapa Nyonya Mulia. Tapi Nyonya Mulia mana mungkin keluar di jam segini juga. Dulu, Larasati, apa kau juga menungguku begini? Larasati,
Dulu kau menungguku begini. Apa kau juga menderita begini? Nyonya, tadi pengawal melapor. Katanya Guru Surya kena flu dan pingsan di jalan. Sudah dibawa pulang. Sudah tahu. Nyonya, sekarang apa Nyonya tidak khawatir lagi pada Guru Agung? Aku dan Surya sudah lama tak ada hubungan. Apa hubungannya denganku? Lapor Nyonya, Tuan Putri Ayu datang menjenguk. Larasati, kakek, dengar kamu sakit. Sini, ini keponakan dari pamanmu. Biar dia mengurus Baginda Raja untukmu. Kakek dengar aku sakit, bukan khawatir padaku, tapi malah hanya berpikir cara memasukkan orang ke Baginda Raja. Tapi hanya terpaku pada cara memasukkan wanita ke Baginda. Di istana ini, ada orang sendiri yang membantumu. Posisimu akan lebih aman. Apa salahnya? Hamba hormat kakak permaisuri. Kenapa beta tidak tahu kalau harem beta kamu, Tuan Putri Ayu, yang memerintah? Hormat hamba, Paduka. Permaisuri memang bisa mengatur beta, tapi keponakanmu itu jelek, merusak mata beta. Hamba hanya tahu Nyonya Mulia sakit, mau cari kerabat untuk merawatnya. Maksudmu, beta, merawatnya kurang. Ini hamba, bukan itu maksud hamba. Pelawau! Hamba! Antarkan Tuan Agung keluar. Soal wanita itu, tanpa panggilan, jangan masuk istana. Baik. Tuan Agung, silakan. Hamba pamit. Orang bilang beta kejam dan keganas. Permaisuri yang baru dinikahi dibuat sakit parah. Hamba tak berani menghadap Baginda. Orang-orang mengejar nama dan harta, itu wajar. Hari ini orang di sekitarmu, besok orang terpercaya beta. Yang harus kau lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan. Jangan malu atau menyesal. Hamba terlalu sempit. Baginda benar. Kenapa harus membiarkan kesalahan orang lain menghukum diri sendiri? Beta sudah paham soal kasus ini dan semua pejabatnya. Mau lihat beta habisi mereka semua. Sudah, sebentar lagi malam tahun baru. Istirahatlah, ikut beta jadi teladan rakyat. Baginda. Katanya yang lolos jadi pejabat wanita adalah permaisuri mulia. Putri Ayu mati. Cuma menetaskan 2 titik air mata, Guru Agung langsung menjadikannya pemenang. Guru Agung tadinya mau menikahi si itu. Setelah tahu menikahi Melati, dia jadi seperti gila, melintas Guru Agung. Itu kan salahnya sendiri. Melati memangnya bisa apa-apa. Kenapa si Larasati bisa begitu mulia dan begitu disayang? Pria yang kuperjuangkan malah kehilangan jabatannya. Semua ini seharusnya milikku. Baginda, hamba mau keluar sejenak. Bawa mantal, cepat kembali.
Larasati, aku menyesal. Surya, ternyata kau cari Larasati. Guru Surya, jangan melanggar batas. Larasati, aku paling tahu kamu. Kamu tak akan rela terkurung di istana. Kalau kamu mau, aku bisa pakai jasa penyelidikan ini agar Baginda membebaskanmu. Larasati, aku mohon, beri aku kesempatan, biar aku menebusnya ya. Surya, kamu tetap tak mengertiku. Kamu selalu bilang kamu cinta padaku. Ternyata, apa yang aku mau pun, kamu tak tahu. Dulu aku berjuang mati-matian untuk jadi pejabat wanita. Hanya ingin keluar dari lumpur Rumah Agung. Bukan untuk menikahimu. Tapi kamu dengan mudah merusak semua usahaku. Bukan begitu. Sekarang kamu lagi-lagi berasumsi aku tak mau di istana. Surya, aku ini manusia hidup, bukan benda. Kamu mau aku jadi apa, aku harus jadi begitu. Aku hanya ingin membuatmu lebih baik. Aku tak mau menyakitimu. Kalaukan kamu benar-benar mau baik untukku, maka tolong jangan muncul lagi. Tak melihatmu, aku akan sangat senang. Larasati, jangan pergi. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Baginda, hamba hanya bicara sebentar dengan Guru Agung. Kalian ini pasti sudah berselingkuh. Raden Surya dan Permaisuri sudah lama berselingkuh. Di hadapan Baginda saja, kalian berani macam-macam. Di tempat lain, siapa tahu kalian berbuat hal kotor apa? Diam! Larasati, Surya, aku akan lihat kalian mati dipukuli Raja Kejang. Baginda, ini salah hamba. Permaisuri mulia tidak bersalah. Benar, ini salahmu. Surya, beta sudah beri kau kesempatan untuk urus keluargamu. Kau malah membiarkan Melati memfitnah permaisuriku. Baginda, itu Surya dan Larasati. Lancang! Nama permaisuri mulia beraninya kau sebut. Karena kau tak bisa urus, beta uruskan. Seret dia, bunuh dengan rotan. Kau tak mau? Ampuni hamba, Baginda. Baginda! Kakak, tolong aku, kakak! Surya. Jangan takut, aku percaya kamu. Ternyata dipercaya tanpa syarat begini rasanya. Ada pembunuh! Jaga Baginda, cepat! Baginda! Panggil tabib! Baginda! 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 Untungnya selamat. Baginda, hamba takut setengah mati. Beta sudah bilang akan melindungimu. Baginda, terima kasih sudah menyelamatkanku. Hamba tak bisa membalasnya. Kalau begitu, malam ini lanjutkan saja dengan beta menuju puncak kebahagiaan. Bagaimana? Oh, ternyata Baginda memang suka perempuan ya? Larasati, beraninya melawan beta. Bagaimana hukumannya? Baginda! Baginda! Hamba salah, Baginda! Baginda!
Kasus korupsi dan kecurangan ujian. Terdakwa 27 pejabat. Dalang utama seluruh keluarganya dihukum mati. Pejabat lainnya diturunkan menjadi rakyat biasa. Selain itu, terkait usulan Guru Surya untuk ujian ulang, Beta memutuskan membuka kembali ujian istimewa untuk merekrut bakat-bakat. Ujian kali ini tidak lagi dibedakan gender. Menteri Urusan Upacara dan Guru Agung menjadi penguji, Beta sendiri yang memimpin. Larasati, Beta akan membuatmu berdiri tegap di depan para pejabat. Biar semua orang lihat, kerajaan ini bukanlah hanya untuk pria. Selamat Sri Ayu Wane, peringkat kedua. Rama Wijaya, peringkat ketiga. Putri Ayu Larasati jadi juara 1. Larasati, selamat. Harapanmu terwujud. Terima kasih, Guru Agung. Saya bukan Guru Agung lagi. Saya sudah mengundurkan diri dari Baginda Raja. Menjadi petani. Baginda setuju memberiku 1000 emas, 100 hektar tanah subur. Larasati, aku terlalu sombong selama ini. Tak mengerti impianmu dan ambisimu. Aku mengecewakanmu. Maaf. Itu sudah berlalu. Larasati, semoga masa depanmu cerah. Guru Agung. Hati-hati. Larasati, apa kau sudah lupa kalau kau masih permaisuriku? Kau mengabaikanku beberapa hari. Baginda, hamba masih ada 3 surat untuk ditandatangani. Cepatlah berikan Beta putra mahkota. Beta mau pensiun. Pensiun? Omongan aneh. Kok ada orang yang gak suka kerja? Hamba malah mau jadi wanita Perdana Menteri nomor 1.